Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Putusan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi yang memenangkan Hotman Paris Hutapea dalam sidang pelanggaran etika profesi membuat kubu Hotma Sitompul murka besar. Trio kuasa hukum Hotma, masing-masing Muara Karta, Partahi Sihombing, dan Tommy Sihotan siap menyerang balik Hotman lewat tingkat banding. Di sisi lain, Hotman juga belum menyerah dalam merontokkan reputasi Hotman. Ayah sambung Bam Samson itu terus memamerkan foto dan video Hotman yang tengah berpesta dengan sejumlah wanita. Menurut Hotman, pose mesra dirinya dengan sejumlah wanita adalah rekayasa pihak Hotman. Sebab saat menghadiri sebuah pesta di Bali pada tahun 2018 silam, Hotman mengaku berusaha menjaga sikap selama berdansa dengan sejumlah wanita. Lantas, apa penjelasan Hotman terkait pose mesranya yang diduga hasil editan pihak Hotman? Bang, Hotma yang foto panas gimana Bang tanggapannya? Gini loh, ya. Dia karena kalah mencari-cari alasan. Itu bukan foto. Itu adalah video tahun 2018 di Omnia di Beach Club, di kolam renang Beach Club Omnia Bali. Di mana setiap Hotman datang ke Beach Club itu cewek-cewek pada nyerbu dan waktu itu kan ada juga DJ-nya, musik DJ. Jadi biasa di Beach Club di Bali itu di Omnia sambil berenang itu berdansa-dansa. Oke? Mana yang coba lihat di sini. Kan gini kan posisi dansanya gini nih. Ya kan? Kan rame-rame kan. Pada saat gini dansanya ya. Kan tuh di video itu dia punya liciknya dia di screenshot, di foto. Ngerti nggak? Ngerti Bang. Jadi pada saat gini dansa dia itu bukannya pelukan, beda dengan pelukan. Oleh dia di screenshot itu timnya Hotma itu men-screenshot. Jadi seolah-olah pelukan karena ini ya kan. Padahal saja itu videonya jalan gini-gini lagi tuh, gitu loh. Jadi itu orang benar-benar nggak siap kalah. Ya, hingga saat ini Hotman memang belum mau mengomentari alibi dan kemenangan Hotman di sidang Peradi. Padahal tiga kuasa hukumnya sudah terang-terangan mengecilkan arti kemenangan Hotman. Mereka merasa belum kalah dari pengacara yang gemar mengenakan cincin berlian itu. Partahi CS akan meminta Ketua Umum Dewan Pembina Peradi, Otto Hasibuan, untuk mengkaji ulang putusan Majelis Hakim Peradi. Ngerti absurd itu? Absurd itu ya udah nggak ada lagi yang lebih jelek. Bagaimana di dalam sidang kode etik HPH tidak mengajukan ahli tentang kode etik. Siapa yang diajukan? Istri saya, prinsipalnya, dengan anak tiri saya. Dan dibiarkan oleh ketua majelis dan majelis. Berulang kali kami bilang, jangan. Ini perkara kode etik. Tahu apa dua orang itu tentang etika? Dibiarkan sama ketua, keluarlah semua hal-hal yang tidak perlu di dalam persidangan itu. Ada apa dengan ketua ini? Seorang wanita tidak akan pernah lemah, apalagi didamping oleh pengacara undefeatable. Siapa kami hadapi? Ya namanya tuduhan ya, mesti dia buktikan. Sampai sekarang kan nggak bisa dia buktikan, namanya tuduhan itu fitnah. Jadi tuduhan jadi fitnah. Menjadi keberatan juga sebagai pertimbangan kita akan membantu. Pesan saya kepada Hotma Sitompul, saya nggak mau habiskan waktu untuk yang ini. Kecil bagi saya, nggak ada artinya. Saya santai-santai aja bisa menang. Apalagi kalau dibilang, karena banyak wartawan udah tahu menang. Ada jutaan putusan pengadilan di mana wartawan ada pada saat putusan. Ada jutaan contoh kasus. Karena dari awal saya udah yakin menang. Sebagai pengacara yang lebih senior, Muara Karta seolah punya dendam kesumat pada Hotman.
Terlebih di Peradi, posisi Muara Karta sebagai salah satu dewan pembina. Bersama Partahi dan Tommy, ia mencium adanya kong kali kong antara Hotman dengan majelis hakim. Tahun 2018 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hotman ya bahwa yang boleh itu yang terdaftar sampai tahun 2021, di luar itu nggak bisa. Saya 2018 saja udah nggak memperpanjang, sudah menyatakan keluar. Sudah ada ini bukti, saya sudah dilantik menjadi penasehat di Peradinya Pak Juniper Giri Sang SAI. Bagaimana majelis bisa menghukum saya? Kita akan laporkan nanti ke pihak polisi. That's enough. Lu cari kelemahan gue susah. 36 tahun sebagai international lawyer, susah. Berdoalah kau, bersopan santun dan beretikalah kau. Jangan memberikan contoh buruk pada advokat-advokat muda. Kan berbahaya, kelakuannya begitu, tidak apa-apa kata majelis. Ini membawa contoh yang sangat buruk buat para advokat muda. Meski mendapat hukuman skorsing dari Peradi, Muara Karta, Partahi, dan Tommy Sihotang tak kehabisan akal untuk membela Hotma, klien mereka. Terlebih pertengahan Oktober mendatang, kabarnya Hotma harus memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan terkait laporan pencemaran nama baik dan penyerobotan lahan yang dilaporkan Desire dan Mulyana Tarigan, ibundanya. Di saat bersamaan, kabarnya Desire akan melayangkan gugatan cerai terhadap Hotma. Selama ini, Desire menunda laporan karena masih menunggu itikat baik dari Hotma. Tapi karena Hotma semakin jumawa, ia Desire terpaksa mengakhiri pernikahan yang sudah bergulir selama 24 tahun. Lantas, bagaimana reaksi Hotma saat melihat istrinya semakin dekat dengan seterunya? Konferensi pers yang digelar aktor dan YouTuber Denny Sumargo membuat Ditya, sang mantan manajer, meradang panjang. Ditya merasa nama baiknya dicemarkan Densu karena dituding menipu dan menggelapkan uang ratusan juta rupiah. Padahal jauh sebelum konferensi pers itu berlangsung, ia sudah mencari win-win solution dengan Densu terkait kesalahpahaman di antara mereka. Sebagai mantan manajer yang turut membesarkan karir Densu, Ditya merasa punya hak atas bagian penghasilan artis binaannya itu. Alih-alih dituding menggelapkan uang Densu, Ditya justru menuduh Densu masih punya utang dengan dirinya. Lalu mengapa Densu terkesan berbalik lidah? Seperti apa kontrak kerja Ditya dengan Densu? Sebenarnya dia mulai kerja sama gue tuh 6 tahunan, kenalnya udah 10 tahunan. Dari 6 tahunan itu sebenarnya ada kecurigaan, tapi gue tidak mau terlalu peduli. Karena menurut aku kalaupun dia mau ngambil uangku, udah kuanggap kayak keluarga sendiri. Toh lagi pula kalau dia mau ngambil, ya udah jangan banyak-banyak aja gitu. Gue tutup mata orangnya. Tapi yang diambil ini ternyata banyak dari tahun 2020 sampai 2021. Gitu, jadi aku sangat menyayangkan aja. Karena mungkin dia ngerasa, oh nggak ketahuan, oh ini mungkin ya. Jadi akhirnya jadi lebih gede gitu. Dan kalau diteruskan, bahkan lebih banyak lagi korban lain yang akan mengalami. Dan itu dijadikan pembenaran untuk manajer-manajer lain gitu. Dan menurut aku itu sangat saya sayangkan banget. Jadi hitam di atas putih tidak ada. Atas dasar kepercayaan dari saya membawa anak ini masuk ke dunia saya dan mengangkat dia jadi manajer. Kemudian saya berikan kepercayaan, saya berikan link, saya berikan akses sampai ke keuangan. Tapi ternyata kepercayaan saya itu dilanggar. Yang gentle gitu, kalau sebagai lelaki ya kasih tahu gitu. Karena kan soalnya kalau aku nonton kemarin konferensi pers dia itu kan seolah gue ini orangnya jahat sekali gitu loh. Maksudnya kayak nggak tahu diri lah, kacang lupa kulitnya, udah dididik apa segala macem gitu. Kayak lu mesti ngaca, lu juga mesti kayak gimana maksudnya ke gua gitu loh. Lu harus sadar itu, jangan seolah-olah membentuk opini publik bahwa gua ini orang yang gak terima kasih dan jahat dan mencuri uang lo gitu. Lu juga jahat men sama gue gitu loh. Dan itu lu mesti akuin gitu, sama-sama lah kita. Makanya tadi gue bilang, gue menyesalkan aja 10 tahun end up-nya berakhirnya seperti ini, saya menyayangkan gitu. Soal meragukan kejujuran Ditya dalam menjalankan kontrak kerja, Densu memang memegang bukti.
YouTuber berdarah Palembang, Manado, Tionghoa itu menemukan adanya tindakan markup atau menaikkan harga endorse tanpa sepengetahuan dirinya yang dilakukan Ditya selama beberapa bulan terakhir ini. Lantas, apa kata Ditya terkait tuduhan markup itu? Nah itu tadi yang saya bilang ya, dia udah berubah atau gimana saya nggak paham, makanya kenapa saya memutuskan untuk memblok semua akses lah untuk dia ke saya atau saya pun ke dia. Saya udah nggak mau lagi karena ya itu udah nggak seperti Denny yang saya kenal aja gitu. Maksudnya apa yang diomongin dia ke saya tanggal 26 Agustus itu kan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan saat ini gitu. Jadi ya buat saya cukup tahu aja gitu, maksudnya kalau orang 10 tahun nama lo bisa diginiin juga ya gue juga mesti speak up mau nggak mau jadinya. Sebelum berseteru, hubungan Densu dan Ditya bak kakak adik. Bahkan Densu mengklaim bahwa dirinya mendapatkan amanah dari ayah Ditya untuk membimbing putranya. Tapi hal itu disangkal dan dianggap lebay oleh Ditya. Menurut manajer muda itu, ayahnya dan Densu baru bertemu 2 kali. Saya cuma mau ngomong aja kalau mereka nonton ini ya kalian bolehlah penjarakan saya sesuka-suka hati kalian, tidak apa-apa. Katanya, ya kan. Tapi tidak perlulah untuk berbicara dan menimbulkan maksudnya speed di sosial media, bilang saya playing victim dan lain-lain, tidak perlu. Kalau emang lo bener, ya lo ngomong. Kalau emang apa yang saya omongin hari ini itu salah, ya as a man, be gentle lah gitu. Apa yang akuin aja lah gitu, apa yang sudah lo perbuat juga di hidup gua selama 10 tahun ini.